Puji Tuhan kalau kita dapat kesempatan untuk kita boleh belajar bersama-sama. Keadaan boleh kacau, boleh sedih, dan macam-macam lagi. Tapi Tuhan tetap baik buat hidup kita semua. Ada satu kesedihan tapi harus saya lewati. Salah seorang anak saya kemarin siang meninggal karena COVID. Nanti jam 10 WIB saya memimpin pemakamannya via Zoom. Banyak hal yang kita tidak bisa mengerti dalam hidup ini. Tapi kita percaya Tuhan tetap baik. Maka itu yang Tuhan minta atas kita. Cuma satu hal, nurut, taat. Bukan yang lain lagi. Kalau selama ini orang berpikir dengan ritual ibadah, kebaktian, melakukan ini, melakukan itu di dalam gereja. Sudah setahun lebih, kita tidak bisa kebaktian secara normal. Sudah siap-siap, mungkin minggu depan bisa kembali kumpul. Ternyata, seperti sekarang sosok kita di Australia, di 3 kota besar Australia, di lockdown. Nggak boleh buat apa-apa. Di Indonesia sudah enak-enak. Aduh, ternyata kasusnya meledak lagi. Nah, inilah bukti bahwa Tuhan tidak bisa kita suap dengan kebaktian kita, doa kita, acara ritual gereja. Nggak bisa lagi. Masing-masing kita harus mencari Tuhan secara pribadi dalam ketaatan kita kepada Dia. Hukum-hukum yang Tuhan berikan itu adalah perintah dan peraturan yang kita harus ikuti. Orang Belanda punya istilah wet is wet. Wet itu hukum, undang-undang, peraturan. Itu adalah undang-undang, artinya gak bisa diganggu-gugat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal Papa kita bukan hanya pemberi berkat, penyembuh, penolong, penghibur, dan banyak lagi yang lain. Tapi hari ini kita akan belajar untuk mengenal Papa kita sebagai pengajar dan penuntun. Saya ulangi, kita akan belajar sekarang ini untuk mengenal Papa kita sebagai pengajar dan penuntun. Nah, ayo kita belajar dan ayo kita mau dituntun. Nah, untuk bisa menikmati dan mendapatkan hasil buah dari pengajaran yang Papa kita berikan, untuk bisa menikmati tuntunannya, bimbingannya, itu cuma perlu satu hal saja, nurut, taat. Jangan maunya sendiri. Sehebat-hebatnya Papa mengajar kita, sehebat-hebatnya Papa menuntun kita, percuma kalau kita tidak nurut, tidak taat pada hukum dan peraturannya itu. Mari kita buka ayat yang pertama, Yesaya 48 ayat 17. Yesaya 48 ayat 17. Begini firman Tuhan, siapa Papa kita itu? Ya. Yesaya 48 ayat 17 mulai. Siapa Papa kita? Nah, begini. Beginilah firman Yahweh penebusmu yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang kedua, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saya akan baca beberapa terjemahan. Terima kasih. Ayat. Beginilah perkataan Yahweh penebusmu yang kudus dari Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajarmu untuk mendapatkan faedah, yang menuntunmu di jalan yang harus kau lalui. PIS,
Kata Tuhan Kudus Israel, penyelamatmu. Akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar engkau apa yang berguna bagimu dan membimbing engkau di jalan yang harus kau tempuh. Nah, itu Bapa kita dengan dua hal, mengajar dan menuntun. Maaf, saya pakai istilah dalam bahasa Indonesia. Apa jadinya kalau seharusnya kita diajar tapi kita tidak mau belajar? Maaf, dalam bahasa Indonesia tepat sekali, pasti kita kurang ajar. Karena harusnya kita mau diajar, mau dididik, tapi kita menolak. Nah, kan gak enak kalau dikatai orang, kamu kok kurang ajar? Aduh, amit-amit kalau bisa dalam seumur hidup kita, jangan sampai kita dikatai orang kurang ajar. Maaf, mana masih lebih baik, lebih ringan? Anak kecil dikatai kurang ajar, atau orang yang sudah dewasa atau sudah tua dikatakan kurang ajar? Maaf ini. Ya jelas masih lebih lumayan anak kecil yang dikatai kamu kok kurang ajar daripada kita yang sudah tua ini dikatai kurang ajar. Oh, jangan terjadi dalam hidup kita. Betul, streng yang kecil. Nah, saudara, ini jaminan Papa kita. Dituntun. Itu sikap hati Papa kita. Dia mau menuntun. Di jalan yang harus kita tempuh, kita lalui. Harus. Satu kali salah seorang anak saya cerita. Dia lagi di mobil bersama istrinya, bersama anak-anak mereka. Nah, pakai GPS. Nggak tahu bagaimana, hari itu GPS-nya nuntun ke arah yang dia nggak pernah ke situ. Padahal berapa kali dia menuju ke tempat itu, jalannya itu ya yang dia sudah tahu. Tapi kali itu GPS-nya nuntunnya kok beda. Berapa kali suruh balik lagi. Nah, terus istrinya yang duduk di samping dia di depan itu ngomong kalimat bagus. Lah ya, pada GPS aja kamu gak nurut, diatur, dituntun. Apalagi kamu kepada Tuhan yang kamu gak lihat. Aduh saudara, waktu saya dengar kalimat itu betul juga. Kalau kepada yang kelihatan GPS nuntun kita bantah terus. Karena kan kita nggak tahu. Mungkin berapa hari yang lalu ada perbaikan jalan di situ sehingga dibuat detour, tahu ya, dibuat belok. Orang Jerman bilang Umleitung, ya, dibalikkan. Nurutlah. Kalau kepada GPS yang kelihatan saya nggak nurut, apalagi kepada Tuhan yang nggak kelihatan. Saya tertawa melihat fakta itu. Betul juga ini. Nah, untuk itu saudara, dalam kehidupan kita, ayo kita serius. Ikuti tuntunan Tuhan ketika Dia menuntun kita. Oke, ayat 18. Ya, kita menemukan sikap Papa kita yang luar biasa. Ayat 18. Terima kasih Hana untuk menunjukkan ayat ini. Ayat 18. Sekiranya. Nah, kata ini yang kita mau pelajari. Saya begitu terharu, saudara. Sekiranya. Arti kata sekiranya itu menunjukkan Papa kita, walaupun Dia Tuhan yang berdaulat, Al-Mathrihat, maha dahsyat, luar biasa. Kaget kita. Dia tidak memaksa. Perhatikan.
Kata sekiranya itu sangat-sangat ditentukan oleh kita sendiri. Tuhan gak pernah memaksa. Contoh, karena saya dari keluarga Kristen, dari oma opa sudah Kristen, papa mama Kristen. Bahkan waktu papi mami kami menikahnya di gereja. Gereja itu masih ada sampai hari ini di Surabaya, Jalan Raja Wali nomor 90, gereja Pantai Kosta itu. Tapi ini yang kita harus tahu kalau kita nggak mau nurut. Nah, jadi dari kecil saya sudah ikut sekolah minggu. Mendengar cerita kisah Adam dan Hawa yang tidak nurut makan buah itu. Maka dunia jatuh dalam dosa. Banyak penyakit. Nah, waktu saya masih kecil, sebelum umur 9 tahun. Kata dokter, saya nggak tahu. Saya itu punya kelainan pada usus saya. Jadi waktu kecil itu kalau sudah masuk angin dikit, maaf, itu muntah itu nggak berhenti. Nah, saya masih ingat zaman itu dokter pernah berkata, saya dengar sendiri. Mama saya bawa ke dokter. Kalau anak ini bisa lewat umur 6 tahun, berarti ususnya sudah mulai kuat sempurna, berarti dia akan selamat. Mendengar itu, mami saya berteriak kepada Tuhan. Karena kami orang Kristen. Sampai satu kali sakit lagi. Tentu kepikir di pikiran saya. Tentang Hawa yang metik buah yang dilarang. Kita nggak mempermasalahkan itu buah apa. Nggak usah dipikirin. Yang kita perlu pikirkan. Kenapa waktu Papa di surga tahu Hawa mau petik itu. Nah ini pikiran saya anak-anak waktu itu. Jangan ada yang mentertawakan saya ya. Itu pikiran anak-anak. Saya bilang, Papa. Ketika Papa tahu Hawa mau petik buah itu, Papa kenapa nggak tegur dia? Atau paling tidak tangannya dibuat kaku, ya nggak bisa gerak, rematik atau apa, sehingga ketika tangannya mau nyampe ke buah itu, Tuhan tinggal perintahkan saja, dek kaku. Aduh, kalau Tuhan bisa buat itu pada waktu Hawa mau petik itu, maka saya itu nggak sakit seperti sekarang ini. Nah itu pikiran anak-anak. Nah itu salah satu contoh. Dia nggak pernah maksa. Ya, contoh lagi. Papa berkata kepada kita, Daniel, kamu ke kanan. Ayo jawab jujur. Walaupun kita dengar perintah kamu ke kanan. Pertanyaannya, kita bisa nekat ke kiri enggak? Bisa. Nah, ketika Tuhan tahu kita ke kiri, apakah dia jewer telinga kita? Kanan gitu. Enggak. Bukan berarti Tuhan lemah. Tidak. Di sini kita belajar. Masalah apa saja yang kita alami. Ya, ringan maupun berat, kecil maupun besar. Jangan menyalahkan Tuhan dan jangan menyalahkan orang lain. Ayo kita periksa ke diri kita sendiri. Maka itu kalau kita bisa nurut saja. Aduh, hidup ini luar biasa. Maka itu saudara, sekiranya, ini ayat 18, Yesaya 48, menunjukkan Papa nggak pernah maksa, sekiranya mau nurut atau tidak. Saya lanjutkan. Ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Sekiranya. 2. Dan kebahagiaanmu akan terus
terus berlimpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow, luar biasa. Sekiranya kita memperhatikan perintah-perintahnya. Dalam hal apa perintah-perintahnya? Yaitu tadi. Dia mau mengajar kita dan menuntun kita. Wih, nggak main-main loh saudara dampaknya itu. Damai sejahtera kita. Nimang, selamat pagi juga. Ya, damai sejahtera kita akan seperti sungai nggak pernah kering. Jadi seger terus. Damai sejahtera kita seperti sungai. Saudara, pernah sadar nggak? Kalau kita sedang berdiri di pinggir sungai dan kita melihat air yang mengalir. Coba renungkan. Air yang mengalir di depan kita. Jangan ditungguin kapan dia balik lagi. Capek kita nungguin air yang mengalir dan gak mungkin balik lagi. Artinya apa? Kalau damai sejahtera kita terus seperti air yang mengalir. Berarti damai sejahtera kita itu tiap hari pasti yang baru. Karena airnya gak balik lagi. Seger terus. Dan gak cuma damai sejahtera kita. Kebahagiaan kita pun akan terus berlimpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak berhenti. Aduh, siapa pernah melihat laut tenang, teduh? Percaya enggak? Tetap ada gelombang, walaupun kecil-kecil. Orang-orang Belanda yang sering ke Scheveningen. Wih, seringkali lautnya besar ombaknya. Ya, karena North Sea, laut utara. Tapi tetap kalau suatu kali laut itu tenang, gelombangnya tetap ada. Nah, kalau kebahagiaan kita dan damai sejahtera kita seperti itu, betapa indahnya hidup ini, betapa menyenangkannya hidup ini, betapa gembiranya hidup ini, betapa leganya hidup ini. Karena damai sejahtera dan kebahagiaan terus saling susul menyusul. Maka itu maafkan saya, ini bukan penghakiman atau menuduh. Jadi kalau ada di antara kita, hidup ini kok ruwet. Maaf ya. Kalau ada di antara kita merasa hidup ini kok tambah lama tambah berat ya. Kalau ada di antara kita suami istri, hidup ini kok aduh kacau betul. Ayo mulai detik ini, saudara dan saya memvonis diri sendiri. Daniel, berarti kamu sedang tidak menuruti perintah-perintahnya. Maka itu kehilangan damai sejahtera, kehilangan kebahagiaan. Renungkan ini. Maka itu tema yang kita pelajari hari ini. Belajar mengenal Bapa sebagai pengajar dan penuntun. Maka sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan kita akan terus berlimpah. Enggak habis-habis. Mendengar kata nurut enteng, gampang. Nurut, taat. Tapi enggak semudah yang kita ucapkan. Karena sikap dasar manusia ini pemberontak. Susah diatur yang namanya manusia ini. Orang Belanda bilang kopeh. Orang Papua bilang kepala angin. Saya pertama kali belajar kepala angin. Biasanya kan kepala batu. Saya tanya itu, kenapa kepala angin? Dia bilang lebih kacau lagi. Kalau kepala batu dipukul masih ada rasa, oh batu. Tapi kalau kepala angin, kaplokono, nggak mempan dia wong angin kok. Maaf ya. Wah, waktu saya belajar itu saya tertawa. Oh, rupanya kepala angin lebih celaka daripada kepala batu.
Mudah-mudahan gak ada yang kepala angin dan kepala batu di antara kita. Nurut. Ayo kita baca. Ini agak panjang pembacaannya ya. Mazmur 119. Coba kita lihat. Nah, memang pasal terpanjang di Alkitab ya Mazmur 119 ini. Ya, ini anak saya Muhammad Alimuddin bilang kepala angin dan kepala batu kembar ya. Iya, sama-sama double-nya. Mazmur 119. Kita akan baca mulai ayat yang sebentar. Ayat yang mulai ayat 91. Mazmur 119 mulai ayat 91. Ya, kita lihat belajar firman ini. Hai Amanda, Papa masih di Bali, ntar ketemu ya. Coba hari ini kita kontak. Ya, aduh, saya nggak bisa kebaca di situ. Oke ya. Menurut hukum-hukummu, lihat kata menurut, according to your law. Ya, menurut hukum-hukummu, semuanya itu ada sekarang. Itulah firman. Saudara masih ingat Yohanes 1 ayat 3? Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi. Menurut hukum-hukummu semuanya itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani engkau. Wih, luar biasa. Jadi ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, ada nikmatnya hidup, ada sukanya hidup. Karena hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Papa kita yang harus kita percayai. Ada. Maka itu saya katakan tadi. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Maka damai sejahtera dan kebahagiaan kita. Itu enggak habis-habis susul menyusul. Bahkan seringkali kebahagiaan kita hampir habis. Karena sudah mulai lagi masalah muncul. Datang lagi kebahagiaan yang baru. Susul menyusul. Hidup jadi indah. Maka itu saya katakan tadi. Setelah kita tahu konsep ini. Langsung vonis ke diri sendiri. Ketika ada di antara kita mengalami beratnya hidup, susahnya hidup, mengalami macam-macam yang gak baik. Langsung katakan, Daniel, berarti kamu sedang tidak menurut hukum-hukum Tuhan. Ayo kita bertobat. Kembali, maka kebahagiaan damai sejahtera itu kembali hidup menyenangkan. Ayat 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku. Kembali kata sekiranya. Seandainya firman Tuhan tidak jadi kesukaanku. Ayo kita belajar. Apa lawan kata kesukaannya adalah firman Tuhan. Perkataan Tuhan. Tolong catat. Lawan kata yang suka firman itu adalah suka gosip. Awas. Sama kata-kata Tuhan dan kata-kata orang. Gosip itu kan mengucapkan lagi kata-kata orang. Menceritakan yang orang lain begini begitu. Saudara, hari ini kita harus berubah. Biarlah kesukaan kita itu kegemaranku. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, enggak menjadi kesukaanku, maka ini loh saudara, saya takut. Maka aku telah binasa dalam sengsaraku karena enggak nurut. Saya ulangi lagi ya. Mazmur 119 ayat 92 ini. Sekiranya firman-Mu itu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Jelas. Maka itu saya berani katakan tadi.
dalam Yesaya 48 ayat 18. Kalau saudara dan saya tidak nurut, maka hidup jadi berat, hidup jadi kacau, hidup jadi jungkir balik. Karena kita nggak nurut. Dan diteguhkan oleh Mazmur 119 ayat 92 ini. Seandainya saudara dan saya tidak menjadikan firman Tuhan itu kegemaran, kesukaanku, kita binasa dalam sengsara kita. Ayat 93. Untuk selama-lamanya. Berarti enggak putus-putus. Untuk selama-lamanya. Aku tidak melupakan tita-titamu. Sama peraturan, tita, hukum. Untuk selamanya aku tidak melupakan tita-titamu. Sebab dengan itu, dengan tidak melupakan hukum-hukum Tuhan, perintah Tuhan, engkau menghidupkan aku. Haleluya. Artinya begini loh. Pasti di antara kita pernah mengalami hidup tapi kok setengah mati. Hidup kok kayak zombie. Karena masalah banyak sekali yang menekan ini. Nah, ternyata penyebabnya ketahuan. Kalau kita hidup tapi seperti mati. Dibilang mati kok masih kelihatan hidup. Aduh, itu manusia paling celaka di dunia. Itu karena kita melupakan firman Tuhan. Itu kebalikan saya baca ini. Saya ulangi lagi 93. Untuk selama-lamanya. Sampai umur berapa saja. Aku tidak melupakan tita-titamu. Sebab itu kita dihidupkan. Nah, saudara sering nyanyi lagu kemurahanmu lebih dari hidup. Nah itu loh. Kalau kita sudah hidup, lalu dihidupkan lagi. Itu segernya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Terima kasih Ana. Ada berapa terjemahan? AYT. Aku takkan melupakan tita-titamu selama-lamanya. Karena dengan semua itu, dengan semua perintahmu, titamu, firmanmu, engkau telah menghidupkan aku. Terima kasih Tuhan. Terjemahan lama. Maka selama-lamanya tiada aku akan melupakan hukum-hukummu. Karena olehnya juga engkau telah menghidupkan aku. Selamanya aku takkan mengabaikan, menolak, melupakan perintahmu. Sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Jelas ya saudara? Ini luar biasa. Hidup itu indah. Hidup itu menyenangkan. Hidup itu ringan. Hidup itu enak. Kalau nurut. Jangan melawan. Jangan kopeh. Kepala angin tadi. Keras kepala. Jangan. Tita-titamu ya perintahmu. Ayat 94 Han. Ayat 94. Kita urut ini. Indah sekali. Aku kepunyaanmu. Luar biasa. Ini yang hebat sekali. Ketika saya tiba di airport Denpasar. Ya, yang jemput keluarganya Joe. Dengan 3 cucu saya ikut. Begitu saya masuk mobil mereka. Saya kaget. Ya, anaknya Joe yang ketiga namanya Artan. Begitu saya masuk, Artan lihat saya, masih kecil dia, mungkin baru hampir 2 tahun lebih. Begitu saya masuk mobil, aduh saudara, langsung nyes hati saya. Anak ini berkata, "Opa, I miss you." Saudara, rasanya seger sekali dengar anak kecil ngangenin saya. Nah ini loh saya suka kalimat ini. Aku ini kepunyaanmu. Ayo yang punya anak kecil, yang punya cucu. Kalau ngomong seperti itu, rasanya bagaimana? Saudara, berbahagia enggak?
Kalau kita tahu bahwa kita ini kepunyaan Bapa di surga. Aku ini kepunyaanmu. Aku milikmu. Bahwa aku ini engkau punya. Itu terjemahan yang lain. Sebab. Ini loh sebabnya apa? Saudara dan saya jadi kepunyaan Tuhan. Sebab aku mencari tita-titaku. Tita-titamu, maaf. Kita cari. Seperti orang cari duit. Seperti orang cari apa. Aduh, terima kasih. Hanya karena kita mencari perintahnya, peraturannya. Maka kita ini, rasa aman. Karena kita kepunyaan Bapa di surga. Ayat 95. Terima kasih Bapa. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku. Orang fasik itu orang jahat. Orang gak suka kita, yang iri hati, yang benci kita. Aduh, orang-orang seperti itu maaf. Mulutnya jelek-jelekin luar biasa. Tetapi ini loh. Aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Dalam hidup kita, saudara, wajar, ya, nature. Kalau ada orang yang menyakiti kita, ingin membinasakan kita, ingin menghancurkan kita, apa yang harus kita buat? Ambil keputusan ini. Aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Ini luar biasa. Orang Almere baru gabung ini. Akad. Ya. Jadi kalau ada orang gak suka kita, jangan direspon. Tapi tetap merespon firman Tuhan. Jadi jangan sibuk dengan ngurusin gosipnya orang, tuduhan orang, fitnahan orang, jangan. Tetapi aku tetap memperhatikan peringatan-peringatanmu. Keren ya? Ayat 96. Oh, terima kasih Bapak, ada firman seperti ini. Aku melihat batas-batas kesempurnaan. Tetapi perintahmu luas sekali. Enggak ada batasnya. Saya baca terjemahan lain. Aku telah melihat batas dari segala kesempurnaan. Tetapi perintahmu itu sangat luas. Maka akan segala perkara yang sempurna telah kulihat kesudahannya. Tetapi hukummu itu amat luas adanya. Kulihat bahwa yang sempurna pun terbatas. Hanya perintahmu lah yang sempurna. Aku telah menyaksikan akhir segala sesuatu yang sempurna. Ternyata perintahmu luas sekali. Hebat. Dalam perjalanan hidup kita pernah keliling kemana-mana. Kita melihat hal yang indah, hal yang luar biasa. Percaya? Masih ada yang lebih hebat lagi dari kita lihat saat itu. Oh iya betul. Akhirnya kita pergi lagi ke tempat lain. Wih, kita melihat lagi hal yang luar biasa. Kita bilang sempurna. Ada lagi. Ada lagi. Ternyata firman Tuhan itu lebih sempurna, lebih luas daripada apa yang kita lihat sempurna itu. Maka itu saudara, cintai firman Tuhan itu. Cintai. Oke, ayat 97. Ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu. Ayo, apakah kita betul-betul bisa merasakan aku butuh firman lebih daripada aku perlu apa saja? Betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Mari kita tanya dengan jujur. Apa sih yang jadi perenungan kita sepanjang hari? Maaf, selama COVID ini merajalela, hati-hati. Jangan merenungkan si COVID sepanjang hari.
Jangan, ngapain si COVID direnungkan sepanjang hari. Lebih baik merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan. Apa saja yang kita cintai, apa saja yang kita sukai, itu pasti keluar dari mulut. Wajar. Maka itu maaf. Kalau kita ketemu orang, maaf. Mulutnya itu kok nyelekit ya kalau ngomong. Karena yang dicintai adalah sakit hatinya. Dia nggak bisa ngampunin orang yang menyakiti dia. Makin lama makin sakit, makin sakit. Maka ketemu itu pahit orang itu. Saya punya istilah. Orang yang pahitnya sangat pahit. Ini istilah saja, jangan dimasukkan apa itu perenungan enggak. Maka kalau ketemu macan lapar, macannya pun enggak sanggup makan saking pahitnya orang itu. Ngerti enggak istilah ini? Saudara, apa yang kita cintai, itu yang kita renungkan sepanjang hari. Puji Tuhan, kalau Tauratnya yang kita cintai. Ayat 98 sekarang. Betapa ku cintai hukummu, ya 98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Semuanya sama. Ya, membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Itulah perintah Tuhan. Kenapa sih pemazmur ini membandingkan perintah, ya, firman Tuhan? Itu membuat kita lebih bijaksana dari musuh kita. Perhatikan kalimat ini. Musuh bisa menang atas yang dimusuhi. Karena musuh itu lebih jenius, lebih cerdas, lebih bijaksana. Tapi kalau saudara dan saya yang dimusuhi oleh setan itu, kita sangat mencintai perintah, firman, hukum, peraturan Tuhan. Ternyata kita jauh lebih pintar, jauh lebih hebat daripada musuh-musuh kita itu. Nah, sekarang bayangkan, kalau kitanya yang dimusuhi itu, ternyata kita lebih pintar, lebih bijaksana daripada musuhnya. Jadi walaupun mereka hebat, ternyata kita lebih hebat. Berarti mereka yang kalah, kita yang menang. Berarti kalau sampai ada di antara kita pernah kalah atau mungkin sedang kalah oleh musuh-musuh kita, menurut Mazmur 119 ayat 58, berarti kita tidak mencintai firman, perintah, peraturan. Maka itu musuh kita lebih pintar dari kita. Yang seharusnya kita lebih pintar dari musuh kita. Sehingga kita bisa naik mengatasi mereka. Itu hanya karena perintahmu. Perintah Tuhan yang kita sukai. Keren gak ini saudara? Ayat 99. Ya, ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Loh kok bisa? Nah kalau murid-muridnya lebih pintar dari gurunya, ya itu kok bisa? Ternyata bisa. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Wih, ini luar biasa. Murid-murid bisa lebih bijaksana, bisa lebih berakal budi daripada pengajarnya. Karena perintah-perintah Tuhan direnungkan oleh murid-murid itu. Terjemahan yang lain. Aku memiliki lebih banyak pengertian daripada semua pengajarku. Karena kesaksian-kesaksianmu adalah perenunganku. BIS. Pengertianku melebihi pengertian guru-guruku. Karena aku merenungkan perintah-perintahmu. Saudara, izinkan saya ngomong ini. Sudahlah. Kalau ada di antara kita masih bisa bermasalah dan buat masalah
dan punya masalah dengan siapa saja. Jangan salahkan musuh-musuh saudara, jangan salahkan guru-guru saudara, salahkan diri sendiri. Berarti kita sedang tidak mencintai firman Tuhan. Maka itu masalah terus datang. Nah, celakanya manusia sering buat masalah. Sampai berapa orang negur, tapi nggak merasa. Itu dua bleknya sudah dua blek. Saya nggak tahu itu bahasa Indonesianya, bahasa Belandanya apa itu. Dua blek pokoknya. Seharusnya dalam hidup kita, perhatikan, ini konsep yang saya pegang. Kalau sampai ada 3 orang menegur saya dengan satu masalah yang sama, dan 3 orang ini nggak saling kenal, maka cukup buat saya untuk mengkoreksi diri. Ada apa dengan hidupku ini? Tapi ada orang sudah ditegur kena masalah banyak, tetap 2 blek. Ayo kita berubah mulai hari ini. Firman itu merubah hidup kita. Ampuni kami Tuhan. Oke ya. Jadi kepada musuh-musuh aja kita bisa lebih pandai kok. Kepada guru-guru kita lebih penuh pengertian. Kan enak hidup seperti itu. Ayat 100. Ya. Bingwi Vero kirim salam dari Facebook. Ini lebih hebat lagi. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Loh kok bisa? Anak-anak, orang muda lebih mengerti daripada orang tua. Sebab aku memegang tita-titamu. Ingat loh, tema kita belajar sekarang adalah mengenal Papa yang mengajar dan menuntun kita. Ternyata ini, saya baca terjemahan yang lain. Aku mengerti melebihi orang-orang tua karena aku mengamati tita-titamu. Mengamati, meneliti, belajar. Dan aku bijaksana daripada segala orang tua-tua, sebab aku telah memeliharakan hukummu, terjemahan lama. Bahasa Indonesia sehari-hari. Aku lebih paham dari orang-orang tua, sebab aku memegang keputusan-keputusanmu. Wih, ini luar biasa. Ya. MLT, aku memahami melebihi orang tua, karena aku berpegang pada tita-titamu. Hebat bukan? Musuh kita kalah dengan kita karena kita lebih pintar dari mereka. Guru-guru kita mengakui bahwa kita lebih berpengertian daripada guru-guru kita. Sekarang orang tua-tua, ternyata kita yang lebih muda di bawah mereka. Kita lebih mengerti. Itu hanya karena mencintai firman. Terima kasih Bapak. 101. Kita lihat ayat 101. Nah, ini keputusan kita terhadap segala jalan kejahatan. Aku menahan kakiku. Artinya kaki kita begitu di depan ada jalan kejahatan. Wih, kita langsung mundur. Enggak. Aku enggak mau ke situ. Apa yang terjadi sehingga saudara dan saya bisa menahan kaki kita untuk tidak melangkah kepada kejahatan. Tujuannya supaya aku tetap berpegang pada firman-Mu. Jadi ini pilihan. Kalau saudara dan saya tetap berpegang pada firman-Nya, pada perintahnya, maka kita tidak akan terjerumus dalam kejahatan. Nah, dengan kata lain, ayat 101 ini pun bisa menjadi vonis di hidup kita. Kalau sampai suatu hari kita terjatuh dalam suatu kejahatan, berarti
kita sedang tidak berpegang pada firman Tuhan. Aduh, sedih sekali. Terjemahan yang lain. Aku telah menahan kakiku dari setiap jalan kejahatan, supaya aku dapat memelihara firman-Mu. Maka aku telah menjauhkan kakiku daripada segala jalan yang jahat, supaya aku memeliharakan firman-Mu. Ku hindari segala kelakuan jahat, supaya aku taat pada ajaran-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kami mau nurut. 102. Ya, 102. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Aku enggak nyimpang. Sebab Engkaulah yang mengajar aku. Kembali kita menemukan Papa kita mengajar kita. Terima kasih Bapak. Jangan nyimpang. Ke kiri ke kanan jangan. Tetap aja di jalan firman itu. Terima kasih. Terjemahan yang lain. Aku tidak berbelok dari peraturan-peraturan-Mu. Karena Engkau telah mengajari aku. Maka tiada aku menyimpang daripada hukum-hukum-Mu. Karena Engkau telah mengajar aku. PS, aku tidak mengabaikan hukum-Mu. Sebab Engkaulah yang mengajar aku. Terima kasih. Walaupun Papa di surga sangat suka mengajar kita. Tapi kalau kita nggak mau diajar, jangan salahkan Papa. Kalau terjadi apa-apa yang tidak enak, tidak baik di hidup kita. Sama seperti anak kecil toh. Semua kita dulu waktu kecil pernah ngalami ini. Cuma kita sudah lupa. Contoh. Waktu mama papa kita sedang duduk santai. Dan kita baru belajar jalan. Namanya anak baru belajar jalan. Aduh, sudahlah. Mau jalan kemana-mana. Nah, anak yang baru belajar jalan kan tidak tahu ada lubang. Bukan lubang lah. Ada tanah yang turun dikit. Ada batu. Ada apa. Namanya anak baru belajar jalan. Nah, biasanya papa atau mama ketika sambil duduk santai melihat kita yang masih kecil baru belajar jalan, ada lubang. Terus mama teriak, hati-hati. Namanya anak kecil. Dengar sih dengar. Tapi enggak gubris istilahnya, enggak perhatikan. Itu sebabnya kita terjatuh. Karena teriakan mama papa kita enggak dengar. Enggak perhatikan. Dengar tapi enggak perhatikan. Enggak nurut. Ya celaka kita. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Sebab Engkau yang mengajar aku. Ya PS. Aku tidak mengabaikan hukum-Mu. Sebab Engkau yang mengajar aku. Puji Tuhan. 103. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku. Orang Jawa bilang cetak ya di atas. Manis lebih daripada madu bagi mulutku. Nah, kalau saudara dan saya suatu hari begitu mendengar firman, belajar firman, kok pahit ya. Berarti kita sedang sakit. Maka itu orang yang sakit gak suka makan. Anak kecil juga. Kalau ada orang yang bilang sakit tapi suka makan. Itu pura-pura. Jangan tersinggung. Semua anak sakit. Semua orang dewasa sakit. Pasti malas makan. Mulutnya pahit gak enak. Tapi kalau saudara dan saya mencintai firman Tuhan. Dari semua yang kita pelajari pokoknya firman. Saudara, hidup ini luar biasa. Manis. Janjinya itu manis. Siapa yang masih ingat pemazmur pernah berkata, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah. Dalam bahasa Inggris, taste the Lord. Taste itu kalau dalam bahasa Jawa diincipi. Tahu ya, dicoba. Nyam begitu. Saya pertama baca itu. Ini pemazmur kok aneh-aneh.
Kalau Tuhan bisa dikecapi, kan dia makanan. Ternyata betul saudara. Kalau saudara dan saya begitu mencintai firman, berarti firman itu jadi makanan kesukaan kita. Ayo semuanya ngecek. Masing-masing kita pasti punya masakan tertentu, makanan tertentu yang paling kita suka. Ayo, satu kali sudah kenyang betul. Tiba-tiba disuguhkan makanan kesukaan kita. Langsung kenyangnya hilang jadi lapar. Karena itu kesukaan. Nah, seperti itu yang Papa mau. Firman itu bagaimana buat kita? Pernahkah kita sudah kenyang dengan banyak hal? Tiba-tiba begitu mau dengar firman. Lapar lagi. Firman ini kesukaanku. Harusnya begitu. Maka itu saya ulangi. Anak kecil sakit. Langsung kelihatan. Dia gak suka makan. Disuguhi makanan kesukaannya pun enggak. Karena dia sakit. Seperti itu sebetulnya. Kalau ada di antara kita sudah enggak suka firman, bosan dengar firman, malas, hati-hati, hati-hati. Sedang sakit itu. Cepat bertobat, cepat minta ampun. Supaya kesembuhan terjadi dan kita jadi suka firman lagi. Wah, luar biasa firman itu. Madu di mulutku, manis. Firman itu menyenangkan. 104. Ya. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, perintahmu, firmanmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta, jalan kebohongan. Dari titah-titahmu aku mendapat pengertian. Karena itu aku membenci setiap jalan kepalsuan. Maka daripada firmanmu aku beroleh hikmat. Maka sebab itu bencilah aku akan segala jalan penipu. PS, hukum-hukummu memberi aku pengertian. Sehingga aku membenci kelakuan yang curang. Ayo kita tes hidup kita. Kalau saudara dan saya masih suka kecurangan. Kalau saudara dan saya masih suka ketidakjujuran, ketidakbenaran. Berarti kita sedang tidak mencintai firman. Jadi saudara, dampak tidak mencintai firman. Ngeri dalam hidup ini. Dampak dari hidup yang tidak suka firman. Bosan, malas. Kita sedang dalam bahaya. Sadari akan hal itu. Supaya kita kuat. Tetap menang dalam segala hal. Bagian terakhir. Yosua 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Mari kita lihat firman ini. Yosua 1 ayat 8. Puji Tuhan, kita terus belajar. Janganlah engkau melupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi firman kalau jadi kesukaan kita, itu kita sering senang menceritakan. Beginilah contoh paling gampang. Semua kita kan pasti pernah jatuh cinta dulu sebelum kita menikah. Pasti pernah. Juga setelah kita menikah. Kita tetap saling mengasihi, mencintai suami istri. Sadar enggak? Siapa saja dan apa saja yang kita cintai, yang kita sukai. Wajar enggak kalau terus keluar dari mulut kita? Wajar. Karena itu cinta. Nah, begitu pula saudara dan saya. Kalau kita mencintai firman, maka firman itu otomatis kita perkatakan. Bukan artinya begitu ketemu orang langsung ngomong ayat. Garuk-garuk keluar ayat. Awas, orang makin jauh takut ketemu kita. Karena dikit-dikit ayat. Bukan begitu artinya. Perkataan
perkataan kita itu semua dikuasai, dituntun oleh firman. Sehingga kalau kita ngomong itu manis, nggak nyelkit. Ngomong itu menghibur orang. Orang itu kalau ketemu kita rasa adem gitu loh. Karena ngomongnya nggak dibuat-buat. Itu karena kuasa firman yang sudah penuh di hidup kita. Sehingga ngomong apa saja orang suka mendengarkan. Ciri-cirinya begitu. Jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat itu. Lalu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sudah diperkatakan, lalu direnungkan. Apa sih kata direnungkan? Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Dan Tuhan minta siang dan malam. Begitu firman itu kita ucap, kita perkatakan, dan kita renungkan. Lihat hasilnya. Supaya engkau bertindak hati-hati. Ayo kita balik. Apa yang terjadi dengan manusia yang dalam semua tindakan dan perjalanan hidupnya gak pernah hati-hati? Hasilnya pasti kecelakaan. Ongeluk, orang Belanda bilang, kecelakaan. Hancur. Parah. Karena gak hati-hati. Hidup yang tidak hati-hati. Itu nabrak sana, nabrak sini, nyinggung sana, nyinggung sini. Karena gak hati-hati. Nah, supaya saudara dan saya bertindak hati-hati, syaratnya mudah. Perkatakan firman, renungkan siang dan malam. Hidup ini aman. Kita nggak mencelakai orang lain dan kita tidak melukai orang lain karena kita hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Wih, luar biasa ini saudara. Sebab dengan demikian perjalanan kita akan berhasil dan engkau akan beruntung. Terjemahan yang lain. Kitab Taurat ini tidak boleh jauh dari mulutmu. Tetapi kamu harus merenungkannya siang dan malam. Supaya kamu dapat sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian kamu akan membuat jalanmu berhasil dan kamu akan beruntung. Janganlah isi kitab Taurat ini lalu daripada mulutmu. Melainkan perhatikanlah dia pada siang dan malam. Supaya dengan yakin engkau melakukan dirimu setuju dengan segala yang tersebut di dalamnya. Karena begitu engkau akan memperuntungkan segala jalanmu. Dan begitu engkau akan menjadi bijaksana. Satu lagi teman BS. Buku hukum itu harus selalu kau bacakan kepada umatku. Pelajarilah buku itu siang dan malam. Supaya selalu kau melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya. Kalau kau melakukan semuanya itu, hidupmu akan makmur dan berhasil. Haleluya. Oh, indah sekali. Saudara, kita tahu sekarang. Begitu firman itu jadi kesukaan kita, hidup ini aman. Hidup ini indah. Hidup itu menyenangkan. Hidup itu ringan. Hidup itu enak. Luar biasa. Jadi ayo hari ini kita mengambil keputusan. Nggak cuma rajin dengar khotbah. Nggak cuma rajin baca Alkitab. Tapi yang penting nurut. Taat. Ayo periksa. Siapa yang hari-hari ini masih punya musuh, masih ada orang-orang yang menjengkelkan. Ayo kita yang berubah. Bukan orang itu yang kita suruh berubah. Diri kita sendiri. Dan dengan kuasa firman kita bisa diubahkan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang gak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang yang tidak pernah berhenti. Nah, ayat terakhir. Yesaya 48
ayat 19. Yesaya 48 ayat 19. Siapa sih yang akan kena dampaknya, kena impactnya, kena akibatnya kalau kita semuanya nurut, taat. Gehorsam, orang Belanda bilang. Dampaknya itu dahsyat, saudara. Bukan hanya untuk diri kita. Ya, 19 Yesaya 48. Tadi kita sudah pelajari ayat 17. Ayat 18, sekarang ayat 19. Bapa kita luar biasa. Maka, nah kata maka ini menjelaskan ada apa? Sekiranya saudara dan saya suka memperhatikan perintah-perintahnya, peraturannya, hukumnya, maka damai sejahtera kita seperti sungai nggak pernah kering dan kebahagiaan kita seperti gelombang laut nggak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Yang paling dahsyat, nama anak cucu cicit kita tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku, kata Yahweh Tuhan. Keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti butiran-butirannya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau dihancurkan dari hadapanku. Wow, luar biasa. Keturunanmu akan sebanyak butir-butir pasir. Aku menjamin mereka tidak akan dibinasakan. Bapak terima kasih untuk kedahsyatan yang luar biasa ini. Hanya gara-gara kita taat kepada perintah peraturannya. Jadi mau ya diajar oleh Papa dan dituntun oleh Papa. Yesaya 48, 17 sampai 19. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita tentu jadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang jadi berkat di dunia, orang-orang yang hati-hati dalam bertindak karena firman Tuhan. Selamat untuk persaudaraan doa Sion, Stichting Sion di Den Haag. Terus kita jadi berkat dalam hidup ini, yang di Amerika, yang di Australia, ya, yang di negara lain di Eropa. Ayo, yang di Indonesia banyak juga yang ikut. Ya, ini berapa anak saya dari Nabire ikut juga. Ayo, semuanya kita menjadi pelaku. Almera, puji Tuhan semua. Shalom, sampai ketemu lagi.